Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al Farisi dari kelas TI 23F, program studi Teknik Informatika di Universitas Nusa Putra. Saya di sini akan mendemokan bagaimana saya menyelesaikan dan mengerjakan aplikasi yang sudah saya kerjakan ini dengan nama aplikasi Cartify, yaitu sebagai asisten belanja cerdas berbasis voice AI dalam Indonesian context. Nah, di sini saya menggabungkan project ini dengan mata kuliah lain, yaitu Research Methodology atau Metopen, sebagai pembuatan paper dengan berjudul Pengembangan Asisten Belanja Pintar berbasis interaksi suara untuk pengendalian pengeluaran konsumen liter fisik. Nah, jadi proyek yang saya kerjakan ini adalah untuk solusi mobile inovatif yang dirancang untuk memitigasikan fenomena checkout shock ketika pengguna itu berbelanja seperti belanja bulanan, mingguan, dan sebagainya dengan budget tertentu atau terbatas, semisal 1 juta rupiah. Nah, di sana ketika berbelanja itu kita seringkali melebihi batas dari anggarannya, walaupun sudah dianggarkan porsi dari masing-masing list produk yang akan dibelinya. Nah, jadi aplikasi ini memberikan solusi agar kondisi kecemasan akibat ketidakpastian total belanja saat konsumen berada di antrian kasir itu dapat terpenuhi. Nah, jadi intinya agar pengguna dapat mengetahui total dari harga sebelum disalurkan ke kasir atau dipindai oleh kasir, total dari produk tersebut. Nah, untuk mengetahui jumlahnya, kita bisa menggunakan aplikasi Cartify tersebut agar nanti tidak memiliki kecemasan akibat ketidakpastian dari keseluruhan total belanja. Nah, aplikasi ini menggabungkan kecepatan pemrosesan lokal dengan kecerdasan buatan berbasis cloud dalam hybrid AI arsitektur. Yang pertama, yaitu on-device ASR atau Automatic Speech Recognition menggunakan modul native yaitu Exposed Speech Recognition yang menangkap input suara pengguna secara instan tanpa latensi jaringan yang signifikan pada tahap transkripsi. Lalu ada modal AI yang saya gunakan di sini adalah Grok Illama 3.1 yang bertindak sebagai otak semantik yang menganalisis teks transkripsi. Nah, model ini dilatih via sistem checking untuk memahami seperti kata-kata slang di retail Indonesia, yaitu goceng, ceban, setengah kilo, dan sebagainya. Lalu untuk konteks unit price-nya juga dapat membedakan harga total, misalkan harganya 20.000 dengan harga satuannya masing-masing 10.000. Lalu untuk koreksi merek, seperti memperbaiki penyebutan fonetik, yaitu green tea menjadi green tea gitu, sesuai dengan konteks yang user ucapkan. Nah, fitur utamanya itu ada Advanced Natural Language Understanding atau NLU, yaitu untuk memerintahkan perintah seperti tambah hitam susu dan sebagainya. Ya, asalkan pengguna berbicara secara natural itu akan dideteksi oleh model AI yang sudah dikerjakan. Nah, ini ada juga real time budget control, yaitu untuk mengkalkulasikan total belanja setiap kali eh, pengguna memasukkan barang itu akan dihitung ulang itemnya ketika ditambahkan. Lalu ada visual alert system, yaitu indikator visual yang berubah warna saat total belanja mendekati batas anggaran yang ditetapkan. Nah, di sini ada offline database juga, yaitu menggunakan SQLite untuk presensi data yang kuat, data riwayat belanja, preferensi, dan juga log transaksi. Untuk koneksi internet itu hanya dibutuhkan ketika saat pemrosesan suara via Grok API. Lalu untuk human centric interface itu memberikan respon getaran halus, interaksi suara seperti meniru sensasi fisik
ketika menekan tombolnya. Nanti akan dijelaskan atau ditampilkan lebih detail ketika demo aplikasi. Ini untuk spesifikasi teknis. Jadi project ini saya kerjakan dalam format paper juga, dan ini sudah saya masukkan ke jurnal Centimeter sebagai presenter dengan dosen pembimbing Ibu Ivana. Oke, mari lanjut untuk pembahasan deep tentang workspace project yang sudah saya kerjakan ini. Tapi mungkin akan cepat karena untuk detail lebih dalamnya itu nanti kita lakukan demo aplikasinya. Nah, untuk demo aplikasi mungkin hanya sekedar berpindah-pindah halaman saja, karena untuk bagian fitur utama yaitu fitur voice-nya itu tidak akan bisa dilakukan dengan emulator karena terbatas dalam aksesnya. Jadi mungkin nanti akan dibuatkan video terpisah di akhir, yaitu dengan recording dari handphone. Oke, saya di sini menggunakan Expo yang pertama. Nah, tapi menggunakan beberapa package dari native juga. Jadi digabungkan Expo dengan native. Untuk alurnya itu saya akan menjelaskan dari konsep dan juga desain. Nah, untuk konsep itu sudah dijelaskan tadi di awal. Nah, untuk desain saya menggunakan beberapa referensi aplikasi yang ada di Play Store. Nah, itu tentang aplikasi keuangan seperti budgeting dan sebagainya. Karena konteks aplikasi yang saya buat ini itu relate dengan hal tersebut, yaitu tentang keuangan. Nah, tapi beberapa tidak saya gunakan. Untuk bagian desainnya itu hanya mengambil beberapa bagian seperti ide dalam card untuk utamanya, yaitu card budgetnya seperti apa, lalu nanti ada card-card dari itemnya seperti apa. Nah, saya mengambil referensi dari beberapa aplikasi yang sudah ada di Play Store. Itu untuk desain. Nah, untuk video demo seperti yang sudah saya bilang nanti akan di akhir. Lalu untuk responsif, sekarang ke bagian responsif dan juga UX-nya. Yang pertama saya menggunakan use responsive untuk penggunaan responsifnya, yaitu saya setup terlebih dahulu di file ini dan akan saya gunakan di beberapa file seperti history, home, dan juga setting. Nah, seperti itu. Lalu ada juga untuk UX tambahannya itu sebagai seperti contohnya ya, yaitu posisi tombol voice bisa dirubah seperti nanti akan saya demokan. Jadi posisi buton ini yang di sebelah kanan ini akan bisa diubah ke kiri dan juga ke kanan. Nah, seperti itu. Untuk core up functionality, yang pertama itu struktur projectnya saya menggunakan bawaan yaitu dari Expo nya, yaitu di folder app. Di sini ada tabs, lalu ada detail dari transaction untuk track DB nya sesuai ID. Lalu security privacy-nya juga saya simpan di sini. Selanjutnya ada folder asset. Lalu untuk konstan yaitu untuk tema dan juga font. Untuk Dodge ini sebagai dokumentasi aja, bagaimana mengambil API-nya dan sebagainya.
Nah, lanjut ke folder src. Nah, di folder src ini ada beberapa folder lagi, yaitu seperti komponen, konsan, konteks, data, hooks, service, types, dan juga utils. Nah, pertama kita analisis untuk core app functionality-nya, yaitu di sini kan fitur utamanya itu voice ya. Nah, jadi untuk voice inputnya saya membuat logika seperti fungsi dari error ketika nanti digunakan fiturnya seperti apa, lalu penggunaan timer dari recordingnya itu seperti apa, di set timeoutnya, dan lainnya. Nah, lalu untuk CRUD yaitu menggunakan DB dari SQLite. Nah, jadi untuk DB ini saya hanya menggunakan SQLite, tidak dengan Firestore karena belum membutuhkan ke hal tersebut. Jadi cukup untuk DB-nya itu hanya SQLite. Nah, di sini semua logika dari skema dan sebagainya ada di sini. Selanjutnya untuk core yang lainnya itu ada service dari API-nya AI tersebut. Nah, di sini untuk service untuk AI-nya itu saya menggunakan sistem prompt dalam penggunaan AI tersebut. Mungkin ini kurang efisien dibandingkan dengan melatih model AI tersebut secara langsung ketimbang memasukkan input prompt yang segitu banyaknya ini, karena yang pastinya itu akan memakan token dari AI tersebut. Jadi pasti akan ada keterbatasan. Nah, tapi saya meminimalkan masalah tersebut dengan menambahkan API key lainnya. Jadi sini ada 3 API yang saya gunakan. Jadi ketika API pertama itu udah habis tokennya, langsung akan diganti ke API yang kedua dan seterusnya. Nah, untuk transaksi tadi itu sudah, yaitu dengan untuk penyimpanan CRUD itu dengan database SQLite, untuk use voice input dan juga sudah, lalu untuk model AI nya juga sudah. Mari lanjut ke kode quality dan juga arsitektur. Nah, untuk arsitektur ini beberapa service saya gunakan seperti out service, lalu grok service yang sudah saya jelaskan, dan juga DB. Nah, untuk bagian konteks outnya itu terpisah dari UI ya. Jadi saya di sini menggunakan out konteks. Nah, jadi bagaimana sync out nanti di callbacknya dan sebagainya, lalu update profile, sync in email, Google dan sebagainya itu ada di sini. Nah, lalu ada hooks untuk logic, reusable seperti tadi, yaitu untuk tema, responsive, setting, dan juga voice input. Untuk local data storage-nya saya sudah menggunakan ya SQLite dengan migrasi dan skemanya itu ada di dbts script. Lalu CRUD-nya itu akan digunakan di screen history ini. Nah, lalu lanjut untuk outnya itu menggunakan Firebase, yaitu dengan service dari out service, outnya itu, lalu konteksnya tadi out konteks. Sudah ada. Lalu untuk animation ada beberapa seperti tab bar animasinya. Detailnya mungkin nanti akan ya
dicoba di demo ya. Untuk voice buttonnya dan sebagainya mungkin kita coba untuk login dulu ya. Nah, animasi seperti untuk button voice ketika sudah 2 detik atau 1 detik pop up itu akan sembunyi kembali. Lalu di sini ada budget untuk kalkulasi set dari budgetnya. Lalu kita bisa pindahkan voice button tersebut ke posisi kiri untuk user experience-nya. Nah, ya animasi-animasi simpel karena memang kebutuhannya seperti itu. Untuk testing saya sudah menerapkan dengan Jest. Nah, itu dijelaskan di Jest output. Nanti bisa dilihat saya sudah menggunakan untuk tesnya itu 190 sukses dari 190 totalnya. Jadi ini log dari tesnya. Ada beberapa tes sebelumnya. Lalu untuk tes integrationnya juga sudah. Pertama saya menggunakan tes untuk outnya, untuk login, register dan sebagainya. Lalu tes untuk flow dari voice-nya ini, dari diterima suara lalu dieksekusi oleh AI lalu menampilkan nanti data dari barang atau produknya. Untuk performa optimization yang pertama untuk list rendering ya. Nanti kan di history sini kan banyak list dari card-card produk-produk yang sudah dikerjakan atau sudah dibuat. Nah, itu saya menggunakan flat list di sini. Lalu beberapa memoization dan juga callback seperti di file. Oh, enggak ada ya. Beberapa memo di file tabs ya, di setting dan juga di home screen. Untuk rootnya itu saya belum membuat root yang jelas ya, memang karena masih bawaan dari Expo-nya, masih belum menggunakan package bawaan dari routing dari Expo. Jadi untuk setiap detail screen, nah itu di root di sini, yaitu ke screen security, privacy, screen help center, screen transaction dan sebagainya, itu ada di sini. Yang harusnya memang disatukan file dengan menggunakan root bawaan. Mungkin itu untuk bagian penjelasan kode dan juga beberapa sesuai penilaian dari checklist yang disediakan di awal. Itu tadi saya sudah menjelaskan, pertama dari konsep dan juga desain. Untuk video demo dan explanation itu akan nanti detailnya. Lalu untuk responsive dan UX nya juga sudah dijelaskan sebelumnya. Core app functionality juga sudah. Untuk kode quality dan juga arsitektur sudah. Untuk hooks, untuk local data storage dan juga authentication dari Firebase juga sudah tadi. Lalu untuk animation juga sudah, testing juga sudah, untuk performance optimization itu juga sudah. Nah, ini beberapa penilaian dari AI
sesuai dengan gambar kategori untuk penilaian. Hasilnya adalah untuk tanda centang itu sudah terbukti ada di workspace, dan tanda X itu belum ada ibaratnya. Nah, jadi untuk original app itu sudah ada, clean consistent UI juga sudah ada, yaitu dengan pola styling konsisten seperti komponen yang sudah saya jelaskan, beberapa komponen yang saya buat di beberapa screen seperti screen voice, lalu onboarding, home, history dan sebagainya. Nah, lalu untuk video demo itu nanti akan saya berikan untuk responsif, dan juga itu juga sudah ada dengan menggunakan Flagbox. Lalu core app functionality juga sudah ada, tapi nanti pembuktiannya di demonya atau nanti aplikasinya akan saya berikan dengan menggunakan SBuild. Untuk kode quality-nya juga sudah menggunakan readable React Native Code seperti struktur yang modular dari komponen, hooks, dan juga service. Untuk local data storage menggunakan SQLite. Lalu untuk authentication dan cloud data itu Firebase. Nah, untuk Firestore memang tidak digunakan karena masih belum membutuhkannya. Untuk animation itu juga sudah dikerjakan, testing, implement testing, unit test, dan juga integration test juga itu sudah dikerjakan. Dan terakhir performance optimization seperti memo, flatlist, hooks, dan sebagainya itu juga sudah dikerjakan. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di aplikasi yang saya buat ada 3 screen utama, yaitu sebagai tabsnya. Yang pertama ada home screen, lalu ada transaction history, dan terakhir ada setting. Nah, mari kita bahas untuk home screen terlebih dahulu. Nah, untuk layout saya di sini menggunakan header yang berisi yaitu sapaan kepada user, tanggal dan juga bulan, lalu ada nama dari user atau penggunanya. Nah, lalu di card utama ini berisi informasi untuk budget. Kita di sini bisa mengatur dengan adanya button atau button di sebelah kanan dari card. Lalu di bagian bawah kita ada order dan juga items yang dapat kita lihat informasinya nanti ketika kita sudah memasukkan barang. Lalu untuk detail dari budget ini kita bisa klik button tersebut, nanti akan muncul pop up. Di sini kita bisa atur semisal 1 juta untuk budget belanja kita. Nah, lalu ada slider untuk kategori, yaitu ada food, drink, dan sebagainya. Nah, terakhir ada fitur voice yang tersembunyi. Nah, kita bisa klik button tersebut dan nanti akan muncul pop up. Nah, mari kita coba untuk memasukkan 2 barang sebagai contoh, atau ya 2 card, 2 keranjang sebagai contoh. Nah, di tampilan animasi tadi kita bisa lihat ada processing, lalu ada output dari teks yang hasilnya itu adalah dari suara input kita yang sudah kita masukkan tadi. Nah, dari suara voice ini yang ditangkap oleh metode ASR ini akan di-convert menjadi teks, lalu akan dikirimkan ke model AI yang sudah
saya gunakan, yaitu model Grok Ilama. Nah, dengan format JSON agar mudah dibaca. Nah, selanjutnya nanti akan divalidasikan oleh fitur AI-nya maksud atau intent dari pengguna, kata-katanya itu maksudnya apa, lalu format dari uang atau total dari belanja itu akan dimasukkan ke dalam hasil berupa keranjang barang. Nah, pentingnya model AI yang saya gunakan di sini adalah untuk memahami maksud pengguna ketika pengguna tidak menggunakan kata-kata yang baku, yaitu seperti slang, bahasa Sunda, dan sebagainya. Nah, model AI tersebut akan tetap memahaminya, akan dapat memahaminya, yang nanti akan dipahami oleh AI tersebut dan akan di-convert bahasanya sesuai aturan yang sudah dibuat di dalam kode sebelumnya. Nah, berbeda dengan tanpa AI, nanti ketika kita memasukkan voice input itu harus mencocokkan kata-katanya itu satu persatu. Nah, itu akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, di sini saya menggunakan modal AI untuk membantu bagian processing dari suaranya. Nah, kita bisa edit dari keranjang tersebut. Misal untuk produknya kita bisa ganti namanya atau unit price-nya, harganya itu bisa kita ganti. Lalu satuannya juga itu bisa kita ganti. Itu tergantung keinginan pengguna. Lalu di sini ada button juga untuk menambah atau mengurangi jumlah dari barangnya. Nah, semisal ketika kita sudah selesai memasukkan keranjang, kita bisa finish. Oh, yang paling penting fitur nabati, yaitu untuk total spendnya kita bisa lihat ada bar yang bisa mendeteksi apakah pengeluaran kita itu akan mendekati 1 juta atau tidak. Semisal kita sudah mendekati 1 juta, bar tersebut akan berubah warna menjadi merah atau orange. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita finish. Nanti akan muncul card, yaitu transaksi history. Untuk detailnya itu kita bisa klik. Nah, ini transaction detailnya seperti bill belanja ya, yaitu tanggal bisa kita ketahui, lalu ordernya berapa, itemnya itu ada berapa juga, untuk timenya juga sama akan diketahui nanti. Nah, kita bisa hapus semisal transaction history-nya itu mau dihapus, kita custom kalender juga. Ini aplikasi emang belum selesai karena ini masih pakai aplikasi yang demo, bukan aplikasi yang terbaru, dikarenakan yang pertama mode EAS yang saya gunakan itu mengalami limit untuk membuat aplikasi atau membuat aplikasi. Jadi saya di sini pakai yang lama versinya. Selanjutnya di transaction history yaitu ada
Untuk di tab setting itu kita bisa ganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Lalu tombol posisi kanan dan kiri juga bisa diganti sesuai kemauan user. Kita bisa ganti kata sandi. Keamanan juga kita bisa mengunduh datanya itu menjadi PDF dan juga CSV. Lalu kita bisa lihat pusat bantuan dan syarat kebijakannya. Kita coba untuk keluar. Sekali lagi ini pakai mode dari aplikasi versi sebelumnya. Jadi tampilannya itu berbeda dengan video awal yang saya buat di laptop. Karena kan nggak bisa dibuild ya EAS-nya. Terus kalau pakai yang di laptop itu kan pakai emulator, jadi nggak bisa dicoba juga untuk aplikasinya itu. Sini kita bisa register, bisa dengan Google atau dengan email. Kita coba dengan Google. Kita masuk lagi. Overall mungkin segini untuk demo dari aplikasinya. Intinya itu adalah dapat memecahkan ketika pengguna berbelanja bulanan atau mingguan di toko retail seperti Alfamart, Indomaret, atau lainnya. Nah, dengan budget yang terbatas, seperti contohnya itu mahasiswa yang terkadang budgetnya itu terbatas dalam belanja untuk bulanan itu. Nah, ketika sudah meliskan harga, lalu meliskan barang-barang atau produknya untuk dibeli, nah terkadang dengan apa yang dinilai oleh kasir itu terlalu melewati dari batas keuangan yang sudah disiapkan. Jadi untuk meminimalisirkan hal tersebut, saya di sini membuat aplikasi dengan fitur utama yaitu voice card, yaitu dengan fitur ucapan agar dapat mempercepat pengguna ketika berbelanja. Berbeda dengan mengetik seperti dengan kalkulator dan sebagainya, itu akan sangat memakan waktu. Untuk mempersingkat, jadi saya menggunakan fitur voice di sini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.